warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Sebelumnya, perkenankan saya memberikan sebuah pengakuan bahwa hadirnya kami hari ini, baik dari BEM ataupun OKP yang ada di Indonesia, itu adalah bentuk kecintaan kami atas berbagai kondisi bangsa hari ini. Sebetulnya, tadi malam, saya sempat mengambil momen refleksi sendiri, karena saya sangat amat sedih melihat dinamika bangsa hari ini yang seakan-akan kok rasa-rasanya malah merugikan kita sebagai bagian daripada warga negaranya. Maka dari itu saya membuat satu catatan refleksi Indonesia hari ini dengan satu tajuk, menyelamatkan demokrasi, menegakkan supremasi sipil. Kalau kita ingat beberapa waktu belakangan, terutama sepanjang bulan Agustus, terjadi krisis multidimensi yang mencakup aspek demokrasi, legislasi, sosial, ekonomi, hingga sektor keamanan. Kita bisa lihat, aksi demonstrasi terjadi di berbagai titik. Dan kami pun dari golongan mahasiswa sempat turun ke jalanan, terutama ketika kami mendapatkan kabar bahwa seorang kawan kami yang mendapatkan represivitas daripada aparat penegak hukum. Kala itu, Aftan Kurniawan menjadi korban meninggalnya dari aparat penegak hukum yang seakan-akan sengaja. Dan inilah yang memantik rasa kemanusiaan kami untuk berhadir di jalanan, pun juga hadirnya kami hari ini. Tanda lain muncul statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ada dugaan makar dari berbagai aksi yang barangkali terprovokasi oleh sebagian oknum. Dan inilah yang kemudian menghambat kami, jujur saja menghambat kami untuk turun ke jalanan lagi. Karena kami khawatir bahwa gerakan kami hari ini justru ditunggangi oleh sebagian oknum ini. Tapi di sisi lain saya berefleksi, tidak bisa terus-terusan seperti itu. Maka kemudian di dalam forum ini, saya berharap Bapak Sufi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ini investigasi ini mengusut tuntas semuanya sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya? Di tengah masyarakat rentan, menderita, di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-Bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momentum minggunya saja dengan berbagai janjinya. Tetapi ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang duduk di parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian daripada rakyat yang seharusnya diwakilkan setiap pertemuan rapatnya. Saya pribadi sebagai generasi yang nantinya akan menerus perjuangan ini,
Saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045, narasi-narasi bahwa apa yang ada hari ini adalah untuk anak cucu kita, justru tidak akan tercapai ke depannya. Maka dari itu saya berharap agar kita ingat kembali amanat rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian, agar betul-betul bisa kita perjuangkan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin, mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.